Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Mimin, wabarakatuh. Bapak, oke apakah Bu bisa Mimin sudah siap? kamera saya bisa ya udah? Oh bisa, jelas sekali. Bu Mimin sudah siap nggih hari ini? Baik, Bismillah, udah. sekarang jenengan berperan sebagai coach atau kunci dulu, monggo. Saya manut aja, Bapak. Saya coach boleh, coach juga boleh. Baik, kalau gitu jenengan sesi 1 ini kan cuma 15 menit nggih. Jenengan sebagai coach, Iya, saya yang kunci. Nggih. Kita mulai nggih. siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Waalaikumsalam Mimin. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, ini ada waktu sebentar untuk ngobrol-ngobrol Ya, Ibu. bagaimana Bapak? Iya, hari ini saya dapat tugas kaitannya dengan perencanaan kegiatan anak-anak yaitu studi tour. Nah, ini permasalahannya saya itu nggak punya gambaran sama sekali terkait kegiatan tour anak-anak karena tahun ini kan tahun pertama saya jadi wali kelas. Ini. Nah, saya ini apa ya? Galau nih Bu, ini gimana ya ini ngendel studi tour ini? Gitu. Itu yang saya bingungkan Ibu terkait apa ya planning atau perencanaan studi tour ini loh. Ini kegiatannya seperti apa, bagaimana nanti dengan anak-anak gitu. Oke, Bapak. Ini first time menjadi wali kelas dan akan ada study tour. Nah, Bapak bingung pengen konsepnya yang bagaimana gitu ya, Bapak? Kalau Iya, dari Bapak Sony sendiri, sebenarnya pasti kan punya kan keinginan nanti study tour-nya tuh di konsep yang bagaimana, mau kemana, pengen seperti apa. Nah itu sedikit itu ada gambaran kah Pak? Pengen yang nantinya tuh seperti apa gitu? untuk gambarannya sih studi tour. Ini kan studi kan artinya anak-anak belajar Ibu ya. Kemudian tour itu Iya. jalan-jalan. Jadi menggabungkan dua konsep, yaitu konsep anak-anak belajar dapat, kemudian Iya. tour jalan-jalan atau bersenang-senangnya juga dapat itu Bu, yang saya inginkan dari kegiatan studi tour ini. Oke Bapak. Untuk mengidentifikasi masalah Bapak nih, kan Bapak tadi menyampaikan pengen jalan-jalannya juga dapat, terus belajarnya juga dapat. Nah, untuk Iya, mengonsep hal tersebut, pengen jalan-jalan yang seperti apa sih Bapak? Terus kemudian belajarnya tuh belajar yang terkonsep bagaimana? Apakah harus di dalam ruangan ataukah harus di luar ruangan mungkin? Kan jalan-jalan nantinya tuh nggak hanya ke tempat misalkan pantai atau candi-candi kan nggak. Misalkan di museum itu kan jalan-jalan yang sifatnya di dalam ruangan gitu. Nah, Bapak itu pengennya yang bagaimana? Outdoor atau indoor? sebenarnya sih ini kan anak-anak kelas 8 SMP, Bu. Jadi Hmm, jadi saya rasa ini konsepnya outdoor aja, Ibu. Karena mungkin lebih lebih leluasa geraknya, kemudian juga lebih terkena sinar matahari, terkena udara segar gitu sih. Kan kalau dalam ruangan kan anak kan di bis kan juga sudah di dalam ruangan lama. Jadi konsepnya sih yang pertama outdoor Ibu, anak-anak senang. Kemudian yang kedua, anak-anak belajar ini nanti harapan saya mereka ini mendapatkan semacam apa ya, semacam wawasan atau pengetahuan dari kegiatan ini. Nah, ini saya bingung ini kita ini mau ke tempat bersejarah yaitu di pura atau mungkin di candi, kemudian juga atau wisata religi yang lainnya yang ada nilai historis. Kemudian apakah ini nanti juga ke wahana-wahana yang bersifat edukasi seperti di mana taman flora atau mungkin ke kebun bunga atau mungkin di agrowisata semacam itu. Ini saya ini juga bingung Ibu. Ini kan tugas pertama saya sebagai wali kelas untuk merencanakan studi tour ini. Nah, itu yang saya bingungkan Ibu. Padahal ini kan Oke, padahal ya. ini kan kegiatan yang ditunggu anak-anak sebenarnya ini.
Iya, kira-kira yang ingin difokuskan tuh apa sih Bapak? Kan tadi misalkan ke pura, terus apakah ke candi, itu fokus utamanya tuh Bapak pengen apa? Kan tadi sudah jelas toh Bapak itu pengen jalan kedua-duanya, yaitu jalan-jalannya juga mereka bisa menikmati, terus sekaligus mereka juga bisa belajar. Nah ini mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan dari siswa Bapak. Sebenarnya mereka tuh mau bagaimana, mungkin bisa diamati Bapak. Kalau menurut Bapak sendiri yang cocok dengan mereka itu apa sih Bapak? Kan Bapak tahu keseharian mereka nih. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi fokuskan itu dulu Bapak. Begitu. Apa Bapak kira-kira ya? Iya Bu ya, saya rasa anak-anak lebih cocok untuk pergi ke tempat wisata bersejarah seperti ke candi, ke wisata spiritual kerajaan-kerajaan lainnya. Itu karena anak-anak sini kan anak-anak desa Ibu, mereka sudah terbiasa ke kebun, kebiasa ke sungai. Jadi nanti kalau ke agrowisata atau ke tempat taman-taman flora fauna itu saya kira itu nanti hal yang biasa buat mereka. Jadi saya rasa sih yang paling sesuai ya mereka nanti belajar sejarah ke candi-candi itu atau mungkin ke pura-pura itu, peninggalan-peninggalan kerajaan itu, Ibu. Nanti sih saya juga pengennya guru IPS dalam hal ini guru sejarah mungkin ini juga bisa membantu menjelaskan mungkin ini historinya seperti apa toh, ini fungsinya ini untuk apa toh mungkin saya harus optimalkan mereka ya. Saya kira seperti itu. Biar saya ajak nantilah mereka. Oke, keren Bapak. Jadi Bapak pengen mengadakan study tour dengan jalan-jalan berjalan, maksudnya jalan-jalan sambil belajar, kedua-duanya tuh bisa terlaksanakan. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa kebiasaan mereka kan udah sering banget nih melihat danau, sungai, terus ya area sekeliling mereka seperti kebun itu udah biasa lah. Nah, Bapak pengen yang tempatnya tuh seperti tempat sejarah atau spiritual. Itu hal yang menurut saya keren Bapak. Berarti Bapak punya tujuan yang udah jelas, yaitu Bapak pengen memperkenalkan ternyata ada loh tempat yang bisa dikunjungi, di situ bisa menjadi wahana belajar, tempat bersenang-senang untuk mengulas yaitu tentang sejarah dan spiritual. Karena di masing-masing tempat itu pasti memiliki kekhasan masing-masing dari spiritualnya tuh bagaimana sih. Di tempat-tempat lainnya itu pasti kan berbeda ya Bapak. Kemudian juga sejarah. Sejarah di Indonesia ini kan sangat banyak sekali dan patut untuk kita pelajari karena saking ceritanya tuh menggambarkan edukasi yang sangat luar biasa pada zaman tersebut gitu. Nah, kalau Bapak sendiri tadi kan sudah mengatakan untuk prosesnya Bapak akan mengajak guru IPS gitu ya mungkin untuk mencari tahu nanti tuh bagaimana sih konsepnya waktu study tour itu dari tempat sejarah, tempat spiritual. Nah, Bapak sendiri sebenarnya nantinya tuh pengen punya gambaran nih hasil akhir dari study tour Bapak untuk mengunjungi, berwahana, bersenang-senang sekaligus belajar di tempat spiritual dan bersejarah ini apa sih Bapak? Iya, Bu. Saya sangat bersemangat sekali dengan kegiatan ini. Saya komitmen sekali kegiatan ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini nanti menggabungkan konsep belajar dan juga konsep jalan-jalan. Ya, jadi nanti targetnya anak nanti akan mendapatkan ilmu atau wawasan sejarah, mereka nanti akan membuat laporan. Kegiatan saya berwisata ke Candi A ini, bahwa Candi A ini adalah peninggalan kerajaan ini, fungsinya sebagai ini, dan sebagainya. Itu rangkumannya. Kemudian sampai sekarang masih dimanfaatkan warga sekitar sebagai ini, misalkan itu. Kemudian kita jalan-jalannya, mereka dapat berwisata di sekitar lingkungan candi, kemudian memberdayakan
UMKM yang ada sekitar situ, kemudian mereka juga dapat pengalaman baru ke tempat baru itu sih Bu, sehingga itu menggabungkan konsep jalan-jalan. Sehingga saya juga akan mengajak guru-guru, rekan sejawat, terutama guru IPS, dan juga beberapa perwakilan komite dan paguyuban siswa. Nah, saya kira mereka juga akan membantu saya untuk proses persiapan, pelaksanaan, dan juga nanti saat perbaikan atau refleksi terkait kegiatan ini. Oke Bapak, keren. Sebenarnya itu sudah sangat terkonsep sekali apa yang Bapak inginkan. Jadi Bapak pengen mengadakan study tour, terus bingung. Nah, tapi sekarang udah menemukan titik temunya kan Bapak? Iya, Ibu. Nah, untuk hasil akhirnya Bapak, tadi kan berkaitan dengan laporan itu Bapak. Iya. Pengennya tuh laporannya nanti bagaimana? Berkelompok kah atau individu kah? Iya. Laporannya nanti yang pasti adalah individu, Ibu, karena setiap individu memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait wisata sejarah atau wisata religi ini. Jadi mereka nanti mengumpulkannya dalam dua format. Yang pertama itu format tertulis, mereka nanti akan membuat semacam laporan. Yang kedua, harapan saya nanti juga ada saat sesi pelajaran IPS, harapan saya guru IPS nanti memfasilitasi mereka melakukan presentasi ringan lah, semacam itu. Sharing saja atau diskusi ringan saja terkait kunjungan wisata atau studi tour ke Candi A ini misalkan gitu Ibu. Jadi saya juga lebih ringan itu nantinya. Jadi dari wali murid dan paguyuban ini membantu proses persiapan dan pelaksanaan termasuk akomodasi konsumsinya, kemudian dari guru IPS nanti juga sebagai tour guide atau tour leadernya dalam menjelaskan pada anak-anak. Nah, nanti dia juga yang akan membantu untuk melakukan semacam evaluasi dan refleksi terkait tugasnya itu. Dan anak-anak sendiri pun tentunya senang karena mereka dapat berjalan-jalan tempat yang baru. Saya sebagai wali kelas hanya sebagai fasilitator saja, Ibu, istilahnya melakukan pengawasan, cek dan recheck aja nanti terkait anak-anak dan sebagainya gitu. Saya kira itu sih, Bu, kegiatan kita hari ini. Ya, saya merasa tercerahkan sekali. Oke. Oke, Bapak. Terima konsep kasih. yang Bapak sampaikan sangat, ya, konsep yang Bapak sampaikan rencana mengenai study tour tadi sudah sangat luar biasa sekali, apalagi dengan hasil akhir yang nantinya tuh mereka bisa berdiskusi, entah diskusinya nanti bagaimana konsepnya, itu keren Bapak, apalagi untuk anak SMP, terus itu mempresentasikan diskusi dengan hasil mereka masing-masing, berupa laporan yang mereka dapat, gitu. Keren Bapak, itu sudah sangat luar biasa, keren. Terima kasih Ibu Mimin. Ya, sudah tercerahkan sekali saya. Terima kasih Bu Mimin, luar biasa sekali pertemuan kita sore hari ini. Ya, semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta kita dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sampai ketemu Bu Mimin, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Baik Ibu, sekarang kita tukar posisi, jenengan sebagai kunci, saya sebagai coach, monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Mimin. Selamat sore Bapak. Ya, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu kok? Tumben sore-sore gini ngubungi saya. Begini Bapak, mohon maaf ya sebelumnya saya mungkin mengganggu waktu luang Bapak. Jadi di sini saya ingin berbagi aja lah Bapak tentang suatu hal yang menurut saya sebagai guru pendidik yang setiap hari tentu saja bersama anak-anak atau murid-murid, tapi saya tidak tahu kenapa saya mengalami hal ini Bapak, yaitu tentang hak dan kewajiban belajar seorang siswa. Menurut saya gairah belajar siswa itu kenapa hanya sebatas formalitas saja ya Bapak? Seolah-olah mereka ya udah yang penting sekolah gitu, yang penting masuk gitu. Dan belajar untuk kompetitif, bersaing dengan sehat itu kok sepertinya kurang gitu loh Bapak. Minat belajarnya apa ya, kurang gitu.
Itu Bapak yang menjadi masalah saya sekarang. Makanya pengen berbagi dengan Bapak. Baik Ibu, wah ini keren sekali tadi pemaparannya. Apa yang ingin Ibu dapatkan di pertemuan kita ini? Saya pengen nantinya bisa dari apa yang saya alami ini bisa mendapat penyelesaian. Setidaknya saya tahu caranya lah, meskipun nanti implementasinya masih awang-awang gitu Bapak. Baik, anak-anak memang perlunya memahami lebih mendalam terkait hak dan kewajiban mereka sebagai murid atau pelajar. Saya kira Ibu harus memiliki rencana-rencana konkret yang real, yang mudah dilakukan. Kalau misalkan sulit, Ibu dapat merangkul mungkin dari rekan-rekan Ibu yang sejalan dengan Ibu untuk memberikan semacam nasihat, arahan, bimbingan, ataupun binaan dalam bentuk apapun agar anak-anak ini dapat memahami apa toh peran saya sebagai pelajar. Oh ini loh hak saya sebagai murid. Oh ini loh kewajiban saya sebagai pelajar. Saya kira Ibu harus memiliki rencana-rencana seperti itu. Kira-kira apa rencana Ibu setelah ini? Baik Bapak, sebelum saya menyampaikan rencana saya, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kenapa sih siswa saya tuh seolah-olah tidak bergairah untuk belajar. Saya rasa tuh ini berawal dari rumah ya Bapak. Rumah harusnya tuh menjadi tempat mereka untuk mengelola segala emosi, kesiapan mental gitu. Nah, di sini peran orang tua itu sangat diperlukan. Nah, menurut saya percuma deh kalau sekolah, Bapak Ibu guru itu sudah sebaik mungkin, sudah sesiap mungkin untuk mendidik para siswa, akan tetapi ternyata dalam prosesnya ada kendala yaitu dukungan dari orang tua. Orang tua ini kan harusnya menjadi tempat atau rumah utama anak-anak atau para murid itu siap akan belajar. Enggak hanya model, oh pokoknya masuk deh, masuk sekolah, yang penting sekolah aja gitu. Enggak ngerti di dalam proses belajar itu harus bagaimana, saya harus mencari apa yang harus saya lakukan. Enggak model, yang penting saya masuk, oh selesai begitu. Padahal kan mereka harus semangat belajar, patuh pada peraturan sekolah, gitu Bapak. Nah, yang kedua itu fasilitas. Nah, fasilitas di sini bukan sebatas mereka diberi uang saku, mereka dibawakan bekal, terus mereka fasilitas sekolah seperti seragam dibelikan, buku-buku dibelikan lengkap. Bukan hanya itu aja. Kalau itu menurut saya harus dan wajib orang tua memenuhi hal tersebut. Karena siapa lagi kalau bukan orang tua yang memberikan hal-hal tersebut gitu. Nah, fasilitas yang saya maksud di sini adalah quality time, Bapak. Jadi orang tua tuh harus punya ruang dengan anaknya untuk bagaimana biar mereka tuh punya ruang tersendiri untuk pendekatan dari hati ke hati untuk menyampaikan hal-hal yang dialami, terus bisa menyelesaikan bareng dengan rasa dan kasih sayang yang saling menghargai, tidak menghakimi. Misalkan ada tuh Bapak, yang siswa itu cerita gitu ke orang tuanya, baru aja ngeluh, tugas kok sulit ya Mah, atau Bu, atau Pak gitu, atau Bunda gitu. Nah tapi baru aja berbagi info atau cerita, kok banyak PR ya, gitu aja langsung, tapi ya langsung sekolah kok, ya, itu emang tugasmu. Harusnya kan dirangkul dulu tuh Bapak. Siswa mungkin bisa, anaknya tersebut bisa, ya udah istirahat dulu, nanti dikerjakan ya. Pengen bagaimana sih mengerjakannya, bisa bareng sama ibu yuk, nanti dikerjakan bareng. Kalau nggak bisa nanti ibu bantu ke teman ibu mungkin. Harusnya kan gitu tuh Bapak. Pokoknya bagaimana mereka pasti kan punya rasa ketidakpercayaan diri, overthinking, dan berbagai masalah lain, dan orang tua tersebut nggak tahu. Siswa tuh hanya mendem sendiri gitu. Pokoknya kalau udah istilahnya berlebihan, mereka baru nanti cari perhatian, istilahnya gitu. Melakukan hal nakal, terus
tidak patuh pada peraturan, sekolahnya sering males-malesan, ngantuk di sekolahan, gitu Bapak polemiknya. Nah, bagaimana biar hal tersebut bisa teratasi? Tadi Bapak kan menyampaikan harus mungkin kolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengkondisikan bagaimana langkah-langkah saya untuk menghadapi hal tersebut. Nah, kemungkinan yang akan saya lakukan yaitu utamanya tuh sama pihak Tatib dan BK Bapak. Karena siswa tuh kan pasti ujung tombaknya dalam suatu permasalahan ini Tatib dan BK. Nah, tim BK dan tim Tatib ini mungkin saya akan berdiskusi bagaimana biar siswa-siswa ini paham akan hak dan tanggung jawabnya sebagai siswa, yaitu belajar. Belajar bukan sekedar formalitas. Nah, otomatis mereka harus punya gairahnya. Gairah di sini mereka ngerti apa yang diinginkan dan mereka nyaman dan asik ketika melakukan proses pembelajaran. Enggak yang penting saya masuk, yang penting saya enggak A gitu. Jadi mungkin saya akan berkolaborasi dengan tim Tatib untuk mengkondisikan bagaimana agar siswa saya tuh sadar akan hak dan kewajibannya dalam belajar di sekolah, begitu Bapak. Baik, Ibu Mimin. Wah, ini saya kira rencana Ibu selain menggandeng rekan sejawat, kemudian juga guru BK, kemudian Tatib, tadi juga Ibu Mimin berusaha mengoptimalkan peran orang tua di rumah. Wah, ini keren sekali. Jadi orang tua itu tidak hanya sebagai pengawas, tapi juga merangkul ataupun menggandeng putra-putrinya sebagai teman. Begitu Bu Mimin ya, yang saya tangkap Iya tadi. Bapak. Iya. Iya Wah, Bapak. ini keren sekali. Saya kira rencana ini rencana yang sangat bagus, Ibu. Artinya melibatkan semua elemen di sini. Ini keren sekali. Nah, sekarang komitmennya adalah standar-standarnya itu nanti standar seperti apa yang Ibu harapkan nanti dari perlakuan-perlakuan melibatkan rekan sejawat, orang tua. Misalkan sekarang ini anak-anak dalam pembelajaran skornya berada di posisi berapa? Skala 1 sampai 10. Kalau yang saya lihat saat ini mereka tuh masih di angka 6 deh Bapak. Angka 6. Gitu. Nah, nanti Nah, rencananya sampai angka berapa nanti, Bu? paling tidak ya harusnya 9 gitu loh Bapak. Karena meskipun angka 9 Wah, itu iya terlihat keren sangat sekali. sempurna, tapi kan yang namanya ekspektasi kan kita pengen yang Iya, terbaik dan sebaik mungkin untuk siswa kan Bapak ya. Gitu. iya. Keren sekali ini, Bu. Nggih. Saya kira Ibu Min bisa melakukan itu asalkan semua elemen tadi itu sama-sama berkolaborasi dan bersinergi untuk bersama-sama. Saya yakin pasti bisa tercapai dari 6 ke 9 itu. Memang semuanya memerlukan proses dan juga waktu. Iya, Ibu Min juga saya kira harus banyak berdoa karena yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu pasti bisa. Iya, terima kasih Bapak. Saya jadi tercerahkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini saya menemukan titik temunya, terus kemudian saya bisa menerapkan pada siswa saya. Iya, semangat Bu Min nggih. Iya. Ya, Nanti terima kasih Bapak. lain kali kita bisa sambung lagi. Nggih. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu. Baik Bu Min, sekarang sudah pukul 14.32, artinya nanti kita kembali ke room itu seingat saya pukul 14.45. Jadi ada waktu untuk mengerjakan refleksi diri kalau nggak salah. Refleksi diri Ya, latihan coaching. Monggo Ibu, ya, waktu ini kita kerjakan. ya. Ini laporan ke Bapak Fasil kalau sudah Tapi selesai. teman-teman belum selesai ya. Iya, Merekamnya kan setahu saya 30 menit tadi ya. Kita 15 iya, menit 15 menit ya. iya. Tapi Baik. sepertinya saya nggak sampai 15 menit ini tadi. Oh gitu ya. Iya. Ya nggak Gimana apa-apa Bapak? Ibu. Ya nggak Nggak apa apa-apa ya kita Bapak? ngobrol aja, nggak apa-apa, santai Oke. saja. Tadi kita mulai Ya. 14 lebih 5 seingat saya sih. Iya, benar.
Seingat saya 14 Tadi lebih 5, seingat saya. benar, ya. Saya juga notice jam segitu. Terus Bapak Iya. tadi jam 2.20-an itu udah mau selesai gitu. Iya. 20-an Nggih. gitu. Seingat saya artinya sudah berjalan hampir 30 menit. Ya, Ini yang direkam seingat saya 30 menit saja kan, yang 10 menit tidak direkam kan, seingat saya loh. iya benar Bapak. Kita kembali ke main room. Tapi memberi tahu Bapak Fasil melalui kolom Kalau komentar. kalau merekamnya sudah selesai gitu ya, kita sudah selesai gitu ya. Iya, iya Bapak. Berarti kita yang pertama ini berarti. Iya. Atau teman-teman kelompok lain ini lupa mungkin atau gimana, akhirnya nggak ngechat di main room. Nah itu kita kan juga nggak tahu ini. Kita tunggu 14.35 Bu ya, biar pas 30 menit. Baik, baik, baik. Sambil ngisi refleksi Bapak. Iya, iya bisa juga Ibu. Setidaknya punya apa ya, semacam gambaran lah setidaknya nanti apa yang disampaikan di PowerPoint atau mungkin di Canva Bu, jangan di Word. Saya udah nyiapin Canva sih Bapak. Oh sudah disiapkan, oke. Ya alhamdulillah. Ya. Saya masih berpikir ini di PowerPoint atau di Canva ini. Canva aja Bapak, biar nyenengin Bapak Fasil. Oke siap. Memang kalau Canva grafisnya lebih bagus memang. Ya benar. Ada barengannya Bu, kelompok 1 ternyata baru selesai juga. Iya Bapak, benar. Kelompok 1 udah selesai. Laporan juga Pak ini? Sudah saya laporkan gitu di main room tadi. Sudah. Oh iya Pak. Sudah saya chat. Katanya suruh ngechat tadi ya. Ini berarti langsung keluar kah? Langsung keluar dari room ini? Tidak, kita ngerjakan refleksinya tetap di sini, Bu. Oh, oke. Nanti kita baru 14.45 baru kembali ke mana? Ke main room. Oh, baik Bapak. Ayo Bapak, kita kerjakan. Siap Ibu, siap.